Hari ini kita akan ngobrol tentang badai, tapi bukan badai topan, bukan badai krispati, tapi badai PHK di Indonesia. Sekarang situasi dunia kerja di Indonesia lagi rawan banget. Data dari Kemnaker per 23 April 2025 nunjukin sebanyak 24.036 orang udah di PHK cuma dalam waktu 4 bulan. Dan angka ini akan terus bertambah nantinya. Kacau karena kondisi di lapangan ada banyak sekali tulang punggung keluarga yang akhirnya kesulitan karena tiba-tiba di PHK dan akhirnya berujung stres dan lebih parah lagi depresi. Dan sama kayak kalian, gue dan orang-orang yang kerja di balik layar sekarang ini juga cemas dengan badai PHK. Karena kita nggak tahu apakah di depan nanti mungkin kita yang jadi korbannya. So let's see, gelombang PHK ini apa sih dan sektor apa yang kira-kira paling banyak nge-PHK para pekerja? PHK, pemutusan hubungan kerja, means dipecat. Also means bukan cuma kehilangan uang bulanan, tapi juga berdampak ke kesehatan mental. Karena banyak orang yang kehilangan source untuk menafkahi keluarga mereka. Kalau pada ngikutin berita di sosmed ataupun bahkan punya teman sendiri, pasti sedih ya kalau misalnya banyak yang update last day atau mungkin kontraknya tidak diperpanjang atau ya simply memang jadi korban PHK. Kalau yang lagi banyak-banyaknya update mungkin datang dari media. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa ada juga yang datang dari industri tekstil atau mungkin lini bisnis lain. Menurut Prof. Yassierli, ada beberapa penyebab dominan terjadinya badai PHK di Indonesia. Nah, yang pertama, banyak perusahaan yang terpaksa tutup karena memang nggak mampu bertahan dengan situasi ekonomi yang sulit. Penurunan permintaan produk dan layanan memaksa sejumlah perusahaan buat ngurangin biaya operasional. Dengan cara apa? Ya paling gampang mangkas jumlah karyawan. Nah, yang kedua, perusahaan milih buat mindahin pabrik ataupun kantor mereka ke lokasi dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah. Keputusan ini juga biasanya diambil untuk ngurangin biaya produksi dan ningkatin daya saing pasar. Ketiga, konflik antara pekerja dan pengusaha. Nah, ini sering bikin timbulnya PHK. Pekerja ngerasa agak kurang puas sama kondisi ataupun kebijakan perusahaan. Kayak misalnya ada pemotongan gaji atau pengurangan tunjangan. Nah, bisa micu terjadinya mogok kerja. Nah, sebagai respon, perusahaan akan memilih untuk mutusin hubungan kerja aja dengan karyawan-karyawan terkait. Keempat, banyak perusahaan yang ambil langkah efisiensi untuk bisa tetap bertahan. Caranya ya again ngurangin jumlah karyawan. Efisiensi dilakukan melalui restrukturasi perusahaan nih biasanya. Jadi biasanya akan ada divisi yang ditutup atau mungkin beberapa divisi akhirnya digabungin. Yang of course akan mengurangi jumlah tenaga kerja juga dan akan menyebabkan ya PHK atau pemecatan beberapa karyawan. Selanjutnya adanya perkembangan teknologi dan tren pasar yang berubah. Di mana beberapa perusahaan akhirnya dipaksa untuk bertransformasi ataupun berinovasi untuk bisa tetap relevan. Caranya misalnya dengan banyaknya teknologi-teknologi baru di kantor ataupun mungkin subscriptions. Tapi yang nggak selalu berjalan mulus karena beberapa perusahaan akhirnya mengalami kebangkrutan karena akhirnya beban hutang untuk tetap relevan di masyarakat nggak tertangani. Nah, kalau dilihat dari distribusi PHK berdasarkan provinsi dan sektor pekerjanya, di Provinsi Jawa Tengah itu punya angka yang tertinggi. Jumlahnya sampai 10.692 pekerja. Terus yang kedua diisi oleh DKI Jakarta dengan jumlah 4.649 pekerja. Lalu di peringkat ketiga ada Riau dengan 3.547 jumlah pekerja. Sektor yang paling banyak terkena PHK adalah industri pengolahan dengan 16.801 pekerja. Lalu sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 3.622 dan disusul aktivitas jasa lainnya sebanyak 2.012 pekerja. Well, badai PHK bukan soal angka dan statistik. Di balik 24.000 orang yang di PHK ada ribuan cerita sedih, ada stres, ada bahkan gangguan kesehatan mental. Studi yang dilakukan di Fakultas Psikologi UI di tahun 2023 menemukan bahwa lebih dari 60% pekerja yang terkena PHK mengalami gangguan kesehatan mental. Karyawan, terutama mereka yang berada di posisi bawah atau menengah, jadi pihak yang paling terdampak ketika perusahaan itu mutusin untuk ngelakuin efisiensi. Mereka yang kehilangan pekerjaan seringkali orang-orang yang punya akses terbatas terhadap sumber daya. Terutama perempuan dan pekerja muda juga lebih rentan nih terhadap PHK, terutama di sektor-sektor yang didominasi oleh pekerjaan informal dan juga yang cukup tidak stabil. Kalau kita lihat lagi, tren PHK ini sebenarnya udah naik turun. Dimulai dari tahun 2020 pas adanya COVID, lalu reda di tahun 2021 sampai 2022, tapi balik lagi meledak di tahun 2023 karena adanya inflasi dan ketegangan politik.
Lalu di tahun 2024, di tahun lalu makin parah dipicu sama ketidakpastian ekonomi dan juga efisiensi sama lemahnya permintaan pasar. Tapi kalau kita lihat lagi, tren PHK tahun 2025 ini adalah yang terparah. Udah kayak tsunami. Bayangin, di tahun 2024 total PHK udah 77.965 orang. Sekarang baru kuartal pertama aja udah 24.000. Bahkan diprediksi puncak PHK ini akan terjadi di Juli 2025 nanti, which lebih cepat daripada sebelumnya. Pakar ketenagakerjaan dari UGM menilai kalau kebijakan pemerintah yang kurang konsisten memperparah gelombang PHK ini. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 yang mempermudah impor tekstil nyebabin lonjakan impor dan nekan industri lokal. Akhirnya banjirnya produksi tekstil impor dengan harga rendah bukan cuma ngerugiin sektor UMKM, tapi juga berdampak besar ke pabrik-pabrik yang udah besar. Beberapa pabrik tekstil terkemuka akhirnya terpaksa tutup secara operasional dan akhirnya yang ngelakuin PHK massal karena memang permintaan yang turun. Ngeliat situasi yang ada, pekerja yang di PHK ini akhirnya banting setir nih, jadi berdagang ataupun berjualan makanan. Tapi kerjaan informal kayak gini cuma mampu menuhin kebutuhan jangka pendek. Lalu upaya pemerintah menghadapi krisis PHK juga dirasa masih kurang memadai dan konsisten. Kondisi kayak gini munculin ketidakpastian dan kecemasan kalau misalnya ini nantinya nggak ditangani dengan cepat, di mana ada pengangguran, kemiskinan, atau bahkan kriminalitas akan terus meningkat. Well, gelombang PHK bukan sekedar akibat dari tekanan ekonomi global ya. Karena menurut Friska Syafitri, pengamat kebijakan publik dan ekonomi sekaligus dosen FEB UPNVJ, krisis PHK di Indonesia punya akar yang dalam. Mulai nggak pastinya kebijakan pemerintah, lemahnya daya beli, hingga perubahan struktural dalam industri akibat digitalisasi. Dia juga meng-highlight bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang awalnya digadang-gadang sebagai solusi untuk narik investasi, justru malah mempermudah perusahaan untuk ngelakuin PHK dengan pesangon yang lebih rendah dan fleksibilitas kontrak yang lebih longgar. Perusahaan bisa dengan mudah PHK karyawan dengan alasan efisiensi. Berdasarkan kompensasi pesangon PHK dengan alasan efisiensi sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, jumlahnya lebih besar dibandingkan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di UU Cipta Kerja memangkas pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Nah, selain itu daya beli masyarakat juga ngalamin penurunan yang signifikan, yang akhirnya memperburuk krisis PHK. Konsumsi rumah tangga yang selama ini jadi pilar utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia, akhirnya juga harus mengalami perlambatan. Karena data dari BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga sepanjang tahun 2024 cuman mencapai 4,94%. Ini tuh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,03%. Lalu penurunan daya beli masyarakat juga mulai tergerus, bakalan nekan permintaan barang dan juga jasa yang ada di pasar. Jadinya perusahaan kehilangan pendapatan dan akhirnya terpaksa untuk ngelakuin PHK untuk mangkas biaya operasional. Gelombang PHK bukan cuma bikin orang susah makan, tapi juga ngancem kestabilan negara. Sebagai respon yang cepat, akhirnya pemerintah membentuk Satgas PHK buat ngelakuin pemetaan sektor terdampak, fasilitasi dialog antara pengusaha dan buruh, dan juga menyusun kebijakan buat nekan angka PHK. Rancangan Satgas PHK ini diharapkan bisa menjadi ruang negosiasi antara pemerintah, perusahaan, dan juga pekerja. Nah, menurut bisnis.com, draft Satgas PHK ini udah masuk dalam tahap finalisasi. Jadi tinggal tunggu keputusan Presiden yang nantinya draft ini akan diterbitin dalam Kepres ataupun dalam bentuk lainnya. Tapi sejumlah kalangan menilai dibentuknya Satgas PHK ini ya cuman sekedar respon reaktif aja. Harapannya sih pemerintah harus mastiin kalau Satgas PHK ini bukan cuman hadir di waktu-waktu krisis doang, tapi juga punya sistem deteksi dini serta mitigasi jangka panjang. Pemerintah yang berperan sebagai regulator pun harus diperkuat. Fungsi pengawasan dan penyusunan kebijakannya juga harus adaptif dan harus terus bisa dioptimalkan supaya pelaku usaha punya panduan jelas nih untuk menghadapi krisis tanpa harus dijadikan PHK sebagai pilihan utamanya. Lalu perusahaan juga harus bisa berpikir dengan jangka panjang. Jangan dikit-dikit efisiensi, tapi coba investasi ke SDM-nya. Kasih pelatihan, upgrade skill, biar karyawannya makin siap untuk menghadapi dunia kerja yang memang terus berubah. Dan buat kita sendiri sebagai individu harus siap untuk terus berubah. Dunia kerja sekarang emang super cepat geraknya. So, untuk kita ya upgrade diri, belajar hal baru, ambil sertifikasi, dan perbanyak relasi.
Ini nantinya akan jadi strategi penting untuk pertahanin daya saing dan ningkatin ketahanan karir kita di tengah persaingan kerja yang semakin ketat. Dan PHK itu bukan cuma soal kehilangan duit, tapi juga kehilangan harga diri, identitas, dan juga rasa percaya diri. Kita yang sebagai tulang punggung kena PHK, ya hidupnya rasanya udah nggak berguna dan kehilangan pijakan. Belum lagi kebijakan pemerintah masih banyak bolongnya. Undang-undang Ciptaker yang katanya pro rakyat malah bikin gampang PHK. Daya beli turun, ekonomi goyah, dan juga semuanya yaitu efek domino. Well, PHK bukan cuma masalah pekerja, tapi masalah kita semua. Pemerintah, perusahaan, masyarakat harus jalan bareng. Dan yang terpenting sebagai individu, kita juga harus siap sama dinamika yang ada. So, terus upgrade diri dan perluas networking.